Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 yaitu terdiri dari teman saya Adia Maulida dan saya sendiri Jovanka Stefani. Kami akan menjelaskan tentang runutan sejarah dalam komunikasi keamanan. Sebelum kita membahas tentang sejarah komunikasi keamanan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu definisi dari keamanan atau security. Keamanan atau security dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu keadaan yang bebas dari segala bentuk ancaman, bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Dalam perspektif ini, fokus konsep keamanan bersifat terbatas atau didefinisikan secara sempit, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Stephen M. Walt tahun 1991, yaitu security studies may be defined as the study of the threat, use and control of military force. Pendekatan Walt tersebut memiliki perspektif realisme yang juga dikenal dengan traditional security atau TS, atau dengan kata lain conventional security. Pendekatan tradisional ini mendefinisikan tentang keamanan dalam istilah geopolitik dan dibatasi pada hubungan antara negara-negara yang berkenan dengan isu seperti nuclear deterrence, balance of power, dan military strategy. Selanjutnya, saya akan membahas tentang runutan sejarah dalam komunikasi keamanan yang diawali dari adanya Perang Dingin yang terjadi pada tahun 1947 sampai 1991 yang melibatkan konflik antara dua kubu, yaitu kubu Amerika Serikat dan kubu Uni Soviet. Menurut Crowley dan Heyer tahun 2002 serta menurut Jacks tahun 2006, komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam Perang Dingin tersebut karena terdapat penggunaan berbagai cara untuk menyampaikan propaganda. Taylor tahun 1997 juga mengatakan bahwa Perang Dingin menciptakan lingkungan yang mendorong aturan baru, di mana terdapat kontrol, manipulasi, dan penyebaran informasi. Pada saat tersebut, Amerika Serikat berkomitmen untuk adanya kebebasan informasi dalam transaksi mereka dengan negara lain, dengan upaya untuk memenangkan dukungan atas kubu mereka. Dan dengan kemajuan teknologi pada saat itu yang terdiri dari radio, melalui televisi untuk fax, satelit, dan email mengubah persepsi awal mereka menurut Taylor tahun 1997. Sehingga di akhir Perang Dingin menunjukkan bahwa keamanan pada dasarnya adalah sebuah konsep yang diperebutkan. Dengan menunjuk pada sifat dasar keamanan yang diperebutkan tersebut, pendekatan kritis terhadap keamanan berpendapat bahwa keamanan tidak selalu bersifat positif atau universal, tetapi tergantung pada konteks dan subjek atau bahkan terkadang bersifat negatif. Selanjutnya adalah pasca Perang Dingin. Selama periode tersebut, para cendekiawan dan ilmuwan tentang studi keamanan mulai memperluas konsepsi tradisional mereka tentang keamanan nasional dan militer untuk memasukkan bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Berakhirnya Perang Dingin secara dramatis mengintensifkan perdebatan terkait di antara para sarjana keamanan dan pemangku kepentingan mereka. Secara khusus, ini menimbulkan paradigma, yaitu tentang keamanan manusia, yang berfokus pada ancaman luas yang ditimbulkan terhadap kesehatan, keselamatan, dan perkembangan manusia, misalnya itu kelaparan, wabah penyakit, kemiskinan, kekerasan yang disponsori oleh negara, dan masih banyak lagi. Pendekatan keamanan tradisional dan non-tradisional. Dalam kajian keamanan, pemahaman tentang konsep keamanan setidaknya dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional dan non-tradisional.
Secara umum, keduanya sama-sama berkutat mendapatkan wilayah cakupan keamanan atau reference object of security. Dalam pendekatan tradisional, keamanan diartikan sebagai keamanan sebuah negara yang dapat diancam oleh kekuatan militer negara lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri. Dalam pendekatan ini, negara atau state menjadi subjek dan objek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Pandangan kelompok ini menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Dalam alam pemikiran tradisional ini, negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara. Dalam pendekatan non-tradisional, konsepsi keamanan ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara. Konsepsi ini berkembang setelah menuruni ancaman militer yang menggerogoti kedaulatan negara, di mana di sisi lain menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap keamanan manusia pada aspek lain, seperti penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan lainnya. Selanjutnya ada sekuritas. Sekuritas menunjukkan bahwa tidak benar membicarakan isu-isu seperti terorisme atau perang seolah-olah itu menyangkut semua orang di seluruh dunia secara setara. Tetapi dengan kita bertanya, keamanan untuk siapa? Keamanan dari apa? Dan keamanan oleh siapa? Mengkonseptualisasikan sekuritas sebagai tindak tutur penting karena menunjukkan bahwa kata-kata tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi merupakan realitas yang pada gilirannya memicu respon tertentu. Oleh karena itu, ancaman bukan hanya ancaman secara alami, tetapi dikonstruksikan sebagai ancaman melalui bahasa. Untuk meyakinkan audiens untuk mengambil tindakan luar biasa, aktor sekuritas harus menarik perhatian dan sering membesar-besarkan urgensi dan tingkat ancaman. Mengkomunikasikan point of return, yaitu jika kita tidak mengatasi masalah ini, segala sesuatu yang lain tidak akan relevan, dan menawarkan jalan keluar yang memungkinkan mengangkat masalah di atas politik yang sering dimingkai dalam istilah militer. Dengan demikian, aktor sekuritas membuat beberapa tindakan lebih dapat dipahami daripada yang lain dan memungkinkan rezim kebenaran tentang sifat ancaman dan tentang sifat objek rujukan. Teori sekuritas keamanan sebagai tindak bicara. Melalui perumusan teori sekuritas, sekolah Copenhagen telah mengajukan argumen bahwa keamanan pada akhirnya merupakan hasil dari proses sosial khusus atau tindak bicara daripada kondisi objektif. Dengan cara ini, apakah suatu isu merupakan isu keamanan atau tidak dilakukan bukan sebagai akibat dari kualitas objektifnya, melainkan sebagai akibat dari apa yang secara objektif diidentifikasikan oleh orang-orang yang berbeda sebagai ancaman keamanan. Argumen utama teori sekuritas adalah bahwa keamanan adalah tindak tutur, ilokusi yang semata-mata dengan mengucapkan keamanan, sesuatu sedang dilakukan menurut Weber dengan membeli sesuatu sebagai masalah keamanan itu menjadi satu. Menurut Buzan et al. 1998, untuk mencegah semuanya menjadi masalah keamanan, sekuritas terdiri dari 3 langkah, yaitu identifikasi ancaman eksistensial, tindakan darurat, efek pada hubungan antara unit dengan melanggar aturan. Sekian dari kelompok kami. Kurang yang mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.